Shalom teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini guys. Welcome to my channel, subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Iya teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan coba merespon apa yang disampaikan oleh Kap Media Channel ya. Di mana dalam sebuah videonya dia menunjukkan bahwa orang Kristen itu juga diajarkan untuk poligami. Kalau orang Kristen cuma diajarkan cuma satu istri aja itu bohong katanya. Ini tuduhan yang kacau sih teman-teman ya. Jadi dia beralaskan tentang kayak kisah Raja Salomo yang 1000 istri gitu ya. Nah kemudian itu diruntut bahwa orang Kristen memang boleh poligami sampai 1000 istri katanya. Wah ini kacau balau teman-teman. Coba kita dengarkan dulu ya apa yang disampaikan oleh Kap Media Channel ini teman-teman. Kita dengarkan teman-teman. Yuk. Dalam agama Kristen itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab Salomo punya 1000 istri, Daud punya puluhan istri. Dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Justru ketika kitab suci tidak memberikan batasan berapa banyak istri yang boleh dinikahi, berarti punya istri 100 pun tidak dilarang, karena tidak ada batasan yang jelas. Ya. Punya istri 100 pun tidak dilarang karena tidak punya batasan yang jelas. Ini tuduhan yang kacau jiwa teman-teman. Ya, jadi ini sebetulnya gampang sekali kita bantah sih ya gitu ya. Kita tunjukkan aja beberapa ayat firman Tuhan seperti misalkan kalau dalam bagian yang saya tunjukkan ini, contoh ya teman-teman ya. Matius pasal 19 ayat yang keempat dan sampai 6. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya, perhatikan di sini ya teman-teman ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Keduanya itu antara laki-laki dan perempuan saja, satu lawan satu kan begitu keduanya. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Wah, ini ya, bukan lagi dua pribadi perempuan dan laki-laki ya, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, di sini jelas sekali ya firman Tuhan mengajarkan bahwa orang Kristen itu tidak boleh poligami, cuma dua loh ya. Jadi dua menjadi satu, laki-laki dan perempuan bersatu dengan istrinya ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, Ibrani pasal 13 ayat yang keempat ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur ya. Jadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu harus dihormati ya. Enggak boleh ya orang Kristen itu poligami apalagi selingkuh, enggak boleh itu ya. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah ya. Nah, terus lagi teman-teman. Kejadian pasal 2 ayat 22 dan 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Yang satu nih ya, seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu laki-laki dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini jelas sekali ya. Ajaran kekristenan itu tidak boleh ya poligami. Nah, bagaimana dengan kisah antara Salomo ya teman-teman ya? Itu yang dipakai oleh Kap Media Channel untuk membantah kalau orang Kristen itu hanya monogami ya. Buktinya Salomo berapa ya? Karena tidak ada kejelasan, berarti 100 istri boleh dalam kekristenan. Nah, yuk coba kita dengarkan pendapat dari Bang Andri Tunggal ya terkait soal isu ini teman-teman ya. Yuk sama-sama kita dengarkan baik-baik kawan ya. Oke, kita dengarkan ya teman-teman ya. Ini videonya teman-teman. Dari Bang Andri Tunggal ya. Kita dengarkan aja. Kap Media Channel rupanya belum kapok juga menggulirkan sebuah imajinasi liar tentang kekristenan. Dan kali ini dia menggulirkan di dalam video ini sebuah imajinasi tuduhan yang ngawur yang mengatakan bahwa ajaran Kristen itu memperbolehkan banyak istri. Bahkan dia bilang 100 istri pun tidak dilarang. Jadi sorry gini ya, Mas Bro Kap Media Channel. Gue akan buktikan bahwa tuduhan dan cara argumentasi dari Mas Bro ini sangat ngawur dan hanya akan mempermalukan diri sendiri.
Tapi gini, gue mau disclaimer dulu. Sepupu gue adalah seorang Muslim Tunisia. Dan juga gue kenal banyak dari teman-teman Muslim yang, sorry to say, nggak urakan. Dan mereka semua bersikap elegan dalam menghadapi berbagai macam perbedaan agama. Jadi cara argumentasi yang ditunjukkan oleh Mas Bro Kaf Media Channel ini, gue menilai hanya akan memperparah citra dari para pendebat Muslim. Dan semoga Mas Bro Kaf Media Channel ini sendiri tidak mempermalukan agama sendiri dengan cara argumen kayak begini. Jadi ya atau enggak, teman-teman yang menyaksikan video inilah yang menilai. Nah karena itu di dalam video ini secara khusus gue akan membahas segala tuduhan yang fatal dari Kaf Media Channel soal aturan pernikahan di dalam kekristenan. Nah karena itu kita saksikan argumen Kaf Media Channel yang berikut ini. Dalam agama Kristen itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab Salomo punya 1000 istri, Daud punya puluhan istri. Berarti punya istri 100 pun tidak dilarang, karena tidak ada batasan yang jelas. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh kesesatan pikir dari para debater Muslim yang diwakili oleh Kaf Media Channel ini. Padahal Mas Bro Kaf Media Channel ini harus belajar dulu dari seniornya, yaitu Ustadz Suharsono. Nih, saya tunjukin perbandingannya ya. Dalam agama Kristen itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab Salomo punya 1000 istri, Daud punya puluhan istri. Berarti punya istri 100 pun tidak dilarang, karena tidak ada batasan yang jelas. Kalau kita merujuk kepada Paulus misalnya, untuk menjaga satu bentuk kesolehan dan fokus kepada kesolehan dalam menjalankan kehidupan agama, orang-orang tidak perlu menikah. Salomo punya 1000 istri, Daud punya puluhan istri. Berarti punya istri 100 pun tidak dilarang. Kalau kita merujuk kepada Paulus misalnya, orang-orang tidak perlu menikah. Teman-teman lihat kan? Si Kaf Media Channel ini menuduh bahwa orang Kristen itu boleh menikah dengan banyak orang. Sedangkan seniornya Ustadz Suharsono bilang bahwa ajaran Kristen itu nggak boleh nikah. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Ya, jadi mending sebelum nuduh, janjian dulu deh, biar nuduhnya tuh solid gitu loh di antara para debaters Kristen. Nah, kita melihat argumen semacam inilah yang malah mempermalukan diri sendiri. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, mereka punya satu kesamaan cara, yaitu mengkritik kekristenan hasil imajinasi mereka sendiri. Artinya mereka ini mengimajinasikan kekristenan sesuka-suka mereka sendiri. Lalu mereka kritik sesuka udel mereka. Jadi pertanyaannya, inikah model argumentasimu Mas Bro Kaf? Sorry ya, ini malu-maluin banget. Malu-maluin banget. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. So, kita lanjut dulu ya. Yes. Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab Salomo punya 1000 istri, Daud punya puluhan istri. Berarti punya istri 100 pun tidak dilarang, karena tidak ada batasan yang jelas. Nah, coba teman-teman perhatikan. Dia bilang bahwa karena tidak diatur, berarti punya banyak istri pun tidak dilarang. Bisa 100 katanya. Ini argumentasi macam apa ini? Kalau teman-teman perhatikan, model argumentasi macam ini itu bisa diibaratkan kayak begini. Orang bisa pikir, karena di kitab suci itu tidak ada aturan soal pornografi, berarti boleh nonton film porno. Karena tidak ada aturannya. Atau karena misalnya kitab suci itu menuliskan tentang pembunuhan, membunuh, berarti boleh membunuh orang. Sorry ya, Mas Bro Kaf Media Channel. Jadi gini, kalau agama adalah soal aturan saja, maka agama tersebut sangat amat rawan karena tidak sesuai dengan konteks zaman. Kekristenan itu bukan sekedar seperangkat hukum aturan, melainkan sebuah transformasi hati dan hidup yang menyerupai Yesus. Amin. Artinya, pikiran kita, perkataan, dan perbuatan seorang Kristen itu dipengaruhi oleh prinsip kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Lagi pula, kisah perkawinan dari Raja Salomo yang diungkit oleh Kaf Media Channel ini, yang katanya banyak istri itu, dicatat di dalam Alkitab Kristen bukan untuk menjadi kisah teladan. Perhatikan itu baik-baik. Melainkan kisah ini dicatat sebagai sebuah pembelajaran agar orang Kristen tidak melakukannya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 4 bilang begini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua,
istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan atau kepada Yahweh. Ya, Mbah. Nah, dari ayat ini kita menemukan bahwa Alkitab memperingatkan supaya jangan punya banyak istri, karena banyak istri yang terjadi pada Salomo itu membuat dia berpaling kepada Allah yang lain. Nah, jadi sekali lagi, kalau tidak tahu isi kitab orang Kristen, jangan ngawur. Dan kalau tidak memahami kultur kekristenan, jangan asbun, asal bunyi, asal nyablak. Gue mesti menjelaskan bahwa konsep pernikahan di dalam kekristenan adalah monogami. Dan itu dapat kita temukan di dalam pengajaran Yesus. Yesus berkata bahwa sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan ini. Perkataan Yesus itu mengandung sebuah penghargaan terhadap sakralnya institusi pernikahan di dalam konsep Kristen. Pernikahan itu dipandang bukan hanya sebatas sarana untuk punya keturunan, apalagi sarana untuk menyalurkan hasrat seksual, sehingga boleh punya banyak istri. Artinya adalah Rasulullah mendorong umat manusia untuk menikah, karena menikah itu adalah kebutuhan yang harus disalurkan. Islam membolehkan punya istri 4. Maka tinggal kita tanyakan balik dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh 1, itu bohong. Betul nggak? Dalam perspektif Kristen, pernikahan itu dipersatukan oleh Tuhan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Yeah. Bahkan di situ dikatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, di dalam tulisan Paulus pun kita bisa menemukan bahwa bagaimana seorang laki-laki dewasa itu digambarkan sebagai seorang suami dari satu istri yang mengurus keluarganya dengan baik. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa segala tuduhan yang dilontarkan kepada kekristenan itu berantakan deh, ngawur banget deh. Baik dari Ustadz Suharsono yang mengatakan bahwa Kristen gak boleh nikah, sampai tuduhan yang berseberangan banget dengan tuduhan itu, yaitu yang dari Kaf Media Channel ini yang bilang bahwa orang Kristen boleh banyak menikah dengan banyak wanita, bahkan 100 pun tidak ada aturannya. Itu tuduhannya tuh apa ya, halusinasi banget gitu. Halunya kok kebangetan tuh, Mas Kaf bro, Mas Kaf Media Channel. Jadi menurut teman-teman, ini justru membanggakan atau mempermalukan. Tapi kalau gue menilai ya, mereka ini kreatif. Kreatif apa? Kreatif halusinasinya. Iya, teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana argumen dari Bang Andre Tunggal ya. Memang mereka itu suka sekali begitu, kreatif ya, bermimpi ya, supaya ada kesamaan ajaran antara mungkin Muslim dan Kristen gitu, sehingga itu ditentang kan. Kalau orang Kristen cuma monogami, mana mungkin monogami, mereka bohong ya, buktinya Salomo sekian ya, kemudian siapa sekian, begitulah mereka itu teman-teman ya. Oke teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa memang polemikus Muslim itu suka sekali gitu mencomot-comot, mengartikan Alkitab enak sendiri, saudele dewe gitu ya, tanpa mereka belajar yang benar itu seperti apa ya. Oke teman-teman, terjawab sudah bahwa orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk berpoligami. Bercerai aja enggak boleh, apalagi poligami. Nah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Salam toleransi, NKRI Harga Mati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian guys. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.